tubuh tadi termasuk tengkorak Manji dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty. Hai guys, welcome back to my channel. I'm Rita Wang, dan di video kali ini aku mau kasih tahu kalian bahwa aku datang dengan segmen terbaru aku, yaitu mystery. Jadi aku senang banget nih guys, karena di segmen ini aku akan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan mystery, true crime cases, baik yang sudah solved, unsolved cases, bahkan konspirasi guys. Jadi buat kalian yang mungkin baru mampir ke channel aku, bisa tolong klik tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan loncengnya, karena aku akan langsung menceritakan kasus yang sangat terkenal, yaitu The Hello Kitty Murder. Dan sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian bahwa segala sesuatu yang aku ceritakan ini adalah berdasarkan dengan research yang aku lakukan di internet. Jadi di sini aku cuma menceritakan kembali dan aku tidak akan berpihak kepada siapapun. Jadi langsung aja kita mulai intronya dulu ya guys. The Hello Kitty Murder. Ya guys, kasus ini merupakan salah satu kasus pembunuhan yang sadis yang terjadi di Hong Kong guys, tepatnya di bulan Mei 1999. Dan kasus ini menjadi berita yang luar biasa heboh karena kesadisan dan kekejian pelaku dalam menyiksa korban hingga meninggal. Dan ya guys, satu hal ketika aku research tentang kasus ini, aku cuman rasa sedih dan ya, gak ada otak ini orang-orang pelaku ini. Dan mungkin dari kalian yang bingung kenapa namanya itu Hello Kitty Murder, ya seperti yang kalian tahu kan, Hello Kitty itu kan salah satu karakter kartun yang lucu dan pastinya punya merchandise seperti mainan, alat masak-masakan, bahkan boneka. Nah, di kasus ini Hello Kitty ini boneka ya guys, itu di dalamnya ada tengkorak manusia guys. Oke guys, jadi semua ini berawal dari seorang anak perempuan yang umurnya itu baru 14 tahun guys. Jadi muda ya. Dia datang ke kantor polisi, dia lapor bahwa dia itu dihantui sama hantu wanita. Ya pastinya sekarang polisi itu nggak percaya dengan hal-hal yang mistis gitu ya guys. Pikirnya nih anak mungkin stres, terus ya itu kayak halusinasi gitu. Nah, tapi habis itu polisi mulai percaya nih ketika anak itu berkata kalau dia itu bertanggung jawab atas kematian si hantu wanita itu guys. Serem gak sih? Nah guys, setelah anak perempuan tadi itu cerita ke polisi, jadi hantu wanita itu namanya Van Manji. Jadi sekarang aku bakal panggil sebagai Manji saja. Jadi si Manji ini mengalami penyiksaan oleh 3 orang laki-laki sama anak perempuan yang umur 14 tahun tadi itu. Namanya Afong, di sebuah apartemen. Oke guys, jadi sedikit info tentang Manji ini. Dia itu dari kecil hidupnya udah gak bahagia, jadi sengsara gitu loh guys. Karena dari kecil itu dia ditinggalkan oleh keluarganya dan diasuh oleh keluarga angkatnya, tetapi di lingkungan yang tidak baik guys. Jadi banyak dan dunia malam. Nah, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi Manjinya. Jadi Manji ini waktu dia remaja, dia kecanduan narkoba sampai dia harus menjadi kupu-kupu malam untuk memenuhi kebutuhan narkoba. Jadi memang lingkungan ini sungguh berpengaruh ya dalam kehidupan kita. Dan pada usia 23 tahun dia akhirnya bekerja sebagai di sebuah klub malam. Nah guys, jadi kenapa Manji ini bisa berakhir tragis di tangan gangster? Jadi di awal tahun 1997, Manji ini ketemu sama orang yang namanya tuh Chan Manlok. Jadi mulai sekarang aku akan sebut sebagai Manlok aja ya. Jadi Manlok ini seorang gangster dan dia itu seorang sekaligus bandar narkoba. Nah, seperti yang aku sudah ceritain sebelumnya, Manji ini kan seorang kupu-kupu malam ya, dan dia juga pengguna narkoba. Jadi dia waktu ketemu Manlok ini kayak klop gitu loh guys. Dan akhirnya si Manji ini kerja nih sama si Manlok jadi kaki tangannya. Oke guys, jadi kronologi kejadiannya itu terjadi di 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1999. Jadi si Manji ini nekat nyolong dompetnya si Manlok
untuk ngambil uang sebesar 4.000 dolar Hong Kong. Nah, tentunya ini dibuat untuk membeli ya guys. Nah, tapi akhirnya Manji ini kayak gak enakan gitu loh, karena dia ini kan sudah berteman baik sama si Manlok. Akhirnya dia itu ngembaliin uang yang dicurinya itu sebesar 4.000 dolar dan dia nambahin 10.000 dolar kayak hitungannya uang ganti rugi gitu loh guys. Nah, bukannya si Manlok ini maafin, dia itu memang dari dasarnya itu sudah dajal ya guys. Dia itu memeras si Manji dan nyuruh Manji buat bayar tambahan denda sebesar 16.000 dolar. Ya pastinya nggak bisa bayar dong Manji, orang dia kerja jadi kupu-kupu malam, gajinya nggak segitu, masih kurang-kurang, dan dia kan harus mencukupi kebutuhan itu kan. Nah, akhirnya marahlah si Manlok. Nah, karena si Manlok ini marah, akhirnya dia menyuruh dua anak buahnya atau kaki tangannya yang namanya itu Lung Xingqiu umur 27 tahun dan Lung Wailun umurnya 20 tahun untuk menculik si Manji ini dan dibawa ke salah satu apartemen di Grandville. Nah, awalnya itu dia itu disiksa temannya si Manlok supaya dia bisa bayar utangnya ke Manlok ini guys. Nah, di apartemen ini memang banyak ornamen Hello Kitty. Nah, karena dia sudah disiksa, tentunya badannya pasti banyak lebam-lebam dan jadinya itu kayak gak ada yang mau pakai jasanya karena dia itu udah gak cantik lagi guys. Nah, akhirnya Manlok ini semakin marah guys. Jadi karena gak laku itu, Manlok berpikir bahwa dia sudah tidak bisa menghasilkan uang dari Manji ini. Akhirnya dia bersama dengan kaki tangannya itu menyiksa Manji sampai 1 bulan penuh. Selama 1 bulan penuh, mereka melakukan penyiksaan terhadap Manji yang tentunya tidak bisa kita bayangkan. Dimulai dari mengikatnya, memukulinya, hingga membakar kulitnya, dan paling sadis memaksanya memakan kotoran manusia. Nah guys, inget kan anak perempuan yang umur 14 tahun yang namanya Afung tadi? Nah, dia itu merupakan pacarnya si Manlok. Makanya di apartemen itu banyak ornamen Hello Kitty. Ya, kalian bisa bayangin gak sih anak umur 14 tahun yang mudanya kayak gitu pacaran sama orang yang gangster iya, terus iya, serem banget gak sih? Nah, berdasarkan kesaksian dari si Afung, dia melihat pacarnya itu menendang Manji sebanyak 50 kali di kepala. Dan ketika mereka ditanya apa motivasi mereka melakukan hal yang keji seperti itu, mereka hanya menjawab, demi kesenangan mereka. Bener-bener ya, psikopat nih orang-orang. Dan si Afung ini tidak berusaha untuk menghentikan pacarnya, dan katanya dia memang disuruh oleh Manlok untuk menyiksa si Manji ini. Dan setelah 1 bulan disiksa bertubi-tubi, akhirnya si Manji ini menghembuskan nafas terakhirnya. Nah guys, kekejian mereka ini tidak sampai di sini saja guys. Karena setelah menyadari bahwa si Manji ini telah tewas, akhirnya mereka ini memasukkan Manji ke dalam bathtub untuk dipotong-potong menjadi bagian kecil pakai gergaji guys. Setelah disiksa, dibunuh, dimutilasi lagi. Setelah di tubuhnya Manji itu dipotong-potong, kalian tahu nggak apa yang mereka lakukan agar daging dan tulangnya itu terlepas? Mereka berinisiatif untuk merebus potongan tubuh Manji supaya tidak menimbulkan bau, dan sisa potongan tubuh tadi termasuk tengkorak Manji dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty. Dan kalian tahu merebusnya itu pakai alat makan yang mereka gunakan untuk makan. Setelah tubuh Manji ini dipotong-potong, kalian tahu nggak apa yang mereka lakukan supaya daging dan tulangnya ini terlepas? Ya, mereka berinisiatif untuk merebus potongan tubuh Manji supaya tidak menimbulkan bau, dan sisa potongan tubuh tadi yaitu tengkoraknya dan tulang-tulangnya dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty. Nah,
Nah, setelah mereka memasukkan tengkorak Manji ke dalam Hello Kitty, sisa organ dalam dan gigi Manji mereka simpan di dalam kantong plastik yang akhirnya ditemukan di kanopi sebuah toko yang terletak di bawah flat. Oke guys, jadi proses pengadilan ini berlangsung atas dasar bukti kesaksian Afong yang menyebabkan Manlok dan 2 anak buahnya ditangkap oleh petugas Hong Kong dan ketiganya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun, tetapi bukan karena pembunuhan guys. Jadi pengadilan ini cukup kontroversi ya guys. Jadi mereka ini dijatuhi hukuman tersebut atas dasar penganiayaan karena polisi sulit mengetahui penyebab kematian Manji. Karena seperti yang kita tahu, dia kan sudah dipotong-potong, sudah direbus, jadi ya sulit mengetahui penyebab kematian Manji. Ada yang bilang karena overdosis, ada yang bilang karena disiksa. Nah, untuk Afong sendiri, dia tidak dihukum karena dia itu telah memberikan kesaksian dan umurnya itu juga masih muda waktu itu. So ya guys, inilah akhir cerita dari kasus The Hello Kitty Murder. Dan kalian pernah kepikiran gak sih kalau Afong gak cerita semua ini ke polisi, ya kasus ini gak akan diketahui oleh siapapun. Dan mungkin gak sih mereka telah melakukan hal serupa yang mungkin kita tidak akan pernah tahu. And yeah guys, thank you for watching. Jangan lupa terus support channel ini dengan klik like-nya, share, comment, and subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya guys, supaya kamu gak ketinggalan video-video dari aku. And ya guys, mohon maaf bila ada salah kata. And I see you in my next video. Bye bye.